Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimah, jumpa lagi di rubrik seputar Megapolitan, merekam realitas, menjaga identitas. Bersama saya Nurlis Wiyanti. Masya Allah, hari ini kita sudah ditemani oleh ustadzah yang luar biasa, dan alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita untuk membahas, mendiskusikan sesuatu yang sangat penting tentunya. Saya sapa dulu ustadzah yang sudah hadir bersama kita, Ustadzah Husnul Khotimah. Ustadzah, apa kabar ustadzah? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Masya Allah, ustadzah sehat banget kelihatannya. Amin. Alhamdulillah. Semoga bisa menyebarkan kebaikan di tengah-tengah umat ya ustadzah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadzah, bicara Jakarta nih ustadzah, khususnya Jakarta Utara. Di sana di Jakarta Utara itu ada pesisir pantai yang sangat indah ustadzah. Di sana itu ada kepulauan yang menyimpan begitu banyak keindahan. Kemudian juga sumber daya alamnya yang sangat luar biasa, dan satu lagi yang sangat penting gitu ya, ternyata Kepulauan Seribu itu ya sangat diminati pengunjung ya, wisata dari domestik dan luar negeri karena keindahan alamnya yang luar biasa tadi ustadzah. Hanya saja nih ustadzah, miris banget gitu ya, belakangan saya terdengar ada berita pulau tersebut, khususnya Pulau Pari, itu akan dilakukan reklamasi ustadzah untuk kepentingan objek pariwisata. Nah itu gimana ustadzah? Ya, Masya Allah sekali gitu ya terkait keindahan Pulau Pari tadi. Iya. Jadi kalaupun kita melihat gitu ya, walaupun kita belum pernah ke sana, mungkin ya Sudah kebayang. Kita ngelihat di media sosial itu Masya Allah cantiknya luar biasa gitu ya, keindahan alam gitu ya, ciptaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memang tadi akhirnya kita melihat dari sisi hari ini gitu ya, ada kemirisan bahwa pulau yang indah tadi gitu ya, yang tadi disebutkan itu ternyata sedang terjadi sebuah peristiwa gitu ya, atau sebuah kasus tentang reklamasi yang dilakukan di pulau tersebut gitu ya. Dan sebenarnya kondisi ini bukan baru-baru saja terjadi gitu ya, ini sudah terjadi sekitar tahun 2000-an, jadi sudah cukup lama banget ya, gitu ya. Pembangunan dari wisata di sana gitu ya, yang dilakukan oleh pihak swasta gitu ya, untuk mendirikan bangunan-bangunan supaya gitu ya, sebenarnya tujuan mereka itu adalah darinya adalah untuk menarik wisatawan gitu ya, untuk bisa masuk ke pulau tersebut dan menikmati keindahan alam di sana. Tetapi kita harus melihat ada sisi dampak buruk yang terjadi gitu ya, dari adanya kondisi yang dilakukan di sana reklamasi tersebut seperti ini. Nah itu dia ustadzah, di awal Februari tahun 2026 yang lalu ya, masyarakat atau warga Pulau Pari itu ustadzah masih berjuang ya, mereka itu terus melakukan upaya-upaya untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi di sana gitu ya. Nah ini bagaimana sih ustadzah, menurut ustadzah itu terkait hal ini? Iya, jadi memang kasus yang terjadi di Pulau Pari ini gitu, memang kasusnya tidak terblow up gitu ya di tengah-tengah masyarakat, sehingga memang beritanya tidak viral ya bahasanya. Kalau sekarang apa-apa kalau misalkan di itu ke media, maka dia akan viral. Maka ini nggak terlihat ramai beritanya karena memang tidak terblow up di tengah-tengah masyarakat, karena yang berjuang gitu ya untuk mendapatkan keadilan di sana itu ya hanya masyarakat di Pulau Pari itu gitu ya, dibantu oleh aktivis lingkungan hidup yang ada di sana, dan juga dibantu oleh lembaga bantuan hukum. Jadi masyarakat di sana mencoba gitu ya, tadi dikatakan di bulan Februari di tahun ini di 2026 mereka mendatangi kantor pusat di Jakarta gitu ya, kepada pemerintahan Jakarta untuk mendapatkan keadilan gitu ya, di mana tempat tinggal mereka itu hari ini terjadi yang namanya reklamasi atau kerusakan besar-besaran akibat pembangunan dari resort pariwisata tersebut. Seperti itu. Allah. Nah,
Itu bicara dari perjuangan tadi ya Ustazah, bagaimana mereka berjuang dalam aspek hukumnya, kemudian kriminalisasinya gitu. Nah ini ke dampak buruknya Ustazah. Pasti kan ada dampak buruk yang akan dialami masyarakat di pulau tersebut. Baik dari dampak ekosistemnya, dampak ekonominya dan seterusnya. Itu seperti apa Ustazah? Ya, kalau kita melihat dampak buruk gitu ya, dari kita bisa bayangkan sebuah pulau yang tadi dikatakan indah alamnya dan lain sebagainya, yang itu sudah ditata dengan baik oleh Sang Pencipta gitu ya, ditata dengan baik dalam arti di sini ekosistem pesisir pantai di pulau itu biasanya kan ada yang namanya hutan mangrove-nya, ada yang namanya padang lamun, ada yang namanya terumbu karang dan penghidupan ekosistem lainnya ada di lautan gitu. Nah, ini semua ketika di apa ya bahasanya dihancurkan gitu ya oleh pembangunan yang tadi diakibatkan oleh pengelolaan pihak swasta gitu atau pihak individu, akhirnya terjadilah kerusakan di mana-mana gitu ya. Di tahun 2025 gitu ya, itu ada riset yang dilakukan gitu ya oleh Greenpeace gitu ya, bahwa 40.000 pohon di hutan mangrove itu hancur akibat adanya pembangunan tersebut gitu ya. Dengan hancurnya hutan mangrove gitu ya, yang dia merupakan benteng gitu ya, pemecah ombak gitu yang bisa bayangkan kalau pemecah ombaknya itu hancur, maka ombak nanti tidak bisa pecah dan akhirnya dia akan larinya ke pesisir pantai, ke dataran dan sebagainya. Itu yang terjadi. Dan ekosistem hewan-hewan yang tinggal di sana juga akan terganggu gitu ya. Terumbu karang pun juga nanti akhirnya tempat tinggalnya juga akan terganggu oleh adanya pembangunan dari resort-resort. Kita bisa bayangkan besi-besi tiang pancang itu ditancapkan gitu ya di pesisir pantai gitu ya, yang akhirnya kehidupan mereka di dalam itu terganggu, dan itu yang mungkin nggak dilihat oleh orang-orang yang punya kepentingan itu gitu kan, karena yang ada di mereka itu adalah bagaimana mendapatkan keuntungan, terdapat bangunan yang bisa berdiri tegak, dan dari situ akan menarik banyak wisatawan tadi, investor gitu ya. Terus pariwisata akhirnya hadir dan akhirnya mendapatkan banyak keuntungan gitu. Termasuk pada akhirnya adalah kalau dari sisi ekonomi penduduk di sana gitu ya, yang notabene mereka adalah nelayan gitu ya. Itu juga akan terganggu dari sisi tempat mereka mencari ikan. Yang tadinya luasnya itu jadi sempit, jauh yang ya Ustazah ini. Luas itu dipersempit karena ada pembangunan. Jadi bisa dibayangkan di sana itu sampai dikatakan yang biasanya tiap hari bisa jual ikan gitu ya, karena mungkin tangkapannya banyak gitu betul. Karena adanya reklamasi ini mereka hanya bisa menjual seminggu sekali. Ya Allah. Gitu kan ya. Itu kan akhirnya juga mempengaruhi perekonomian pendapatan mereka di sana, yang itu merupakan pencarian mata pencarian utama mereka gitu ya. Itu yang dampak buruk yang terjadi. Alam akan terganggu dan yang ekonomi terganggu, alam terganggu, bahkan menimbulkan yang namanya banjirop. Oh ya Allah. Karena gitu tadi ya kalau itu jadi pecah ya Ustaz ya. Banjirop yang terjadi ketika hujan turun gitu ya, tidak ada ini, akhirnya pada bentengnya sudah hilang pemukiman gitu ya. Sampai seperti itu dampak yang ada. Itu sangat mengerikan ya Ustazah ya, dari sisi keamanan, ekonomi, kemudian ekosistem gitu ya, terumbu karang dan seterusnya, itu ternyata dampaknya itu nggak main-main gitu ya. Hanya tadi mementingkan keuntungan gitu ya, hawa nafsu manusia yang sehingga kemudian mengabaikan ya dampak buruk yang sedemikian rupa. Itu luar biasa, miris sekali ya Ustazah. Kalau sudah seperti itulah Ustazah ya, itu kan miris banget ya Ustazah. Nah kemudian sebenarnya sudah adakah gitu ya, atau langkah yang tegaskah dari pemerintah untuk menindak atau mengatasi masalah itu sih Ustazah? Iya. Kalau kita lihat tindak lanjut dari pemerintah, gitu, sebenarnya sampai detik ini kenapa akhirnya masyarakat di Pulau Pari itu datang ke pemerintahan pusat, tujuan mereka adalah untuk mencabut izin, gitu ya, izin dari diperbolehkannya mereka membangun resort itu, gitu ya. Karena sampai kemarin ya di Februari 2026 izin itu belum dicabut. Ya Allah. Sehingga ketika belum dicabut artinya gitu ya, pembangunan itu bisa terus berlangsung di sana, bisa terus berjalan, reklamasi bisa terus terjadi, pengikisan lahan bisa terus terjadi, dan kerusakan alam akan terus
terus Berlanjut, terjadi di sana iya, gitu kan. Makanya perjuangan mereka gitu bersama aktivis lingkungan hidup dan lembaga bantuan hukum adalah meminta supaya pemerintah pusat itu, di sini ada Kementerian Kelautan ya dan Perikanan, itu untuk mencabut izin tersebut karena perusahaan yang sekarang sedang ada di Pulau Pari itu masih terus melakukan upaya untuk pembangunan berkelanjutan gitu ya, demi apa namanya, upaya untuk menarik pariwisata pulau tersebut. Ya, ya. Subhanallah ya Ustazah, artinya masyarakat di Pulau Pari itu masih terus berjuang gitu ya untuk mengembalikan ya tadi posisi yang sebelumnya gitu, yang sekarang ini kondisinya memang sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja sahabat muslimah. Nah ini Ustazah, kalau kita bicara Islam, adakah Islam gitu ya punya aturan yang lengkap terkait dengan masalah reklamasi dan seterusnya, itu dilihat dari sisi politik dan ekonominya Ustazah? Iya, baik. Kalau kita bicara tentang apakah Islam punya solusi gitu ya, kita melihat bahwa saat ini gitu ya, sistem yang memang dipakai itu bukan datangnya dari Islam gitu kan. Makanya akhirnya terjadi banyak kasus-kasus yang itu bertentangan gitu ya dengan bagaimana aturan yang ada di dalam Islam. Dan kalau kita lihat Pulau Pari gitu ya, dengan sumber daya alamnya yang ada di dalam di alam Pulau Pari tersebut, sebenarnya ini adalah di dalam Islam ini termasuk ke dalam pemilikan umum atau milkiyah am gitu ya. Jadi kalau dikatakan milkiyah am, maka tidak diperbolehkan gitu ya Pulau Pari ini gitu ya untuk dikelola oleh individu atau dikelola oleh pihak swasta gitu kan. Karena kalau dikelola individu atau pihak swasta, maka ini akan terjadi yang namanya keserakahan, yang akan terjadi namanya eksploitasi gitu ya, besar-besaran, ya itu akan berujung kepada kerusakan alam gitu ya, karena tidak dikelola dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan kadar alamnya gitu ya. Jadi sebenarnya Islam bukan melarang untuk pengelolaan, tapi bagaimana pengelolaan itu dikelola dengan kadar yang memang sesuai dengan alam gitu ya, tidak merusak, tidak mengeksploitasi besar-besaran, digunakan dengan untuk kepentingan bersama gitu ya, dan tidak merusak seperti itu tadi. Itu terkait kepemilikan umum gitu ya di dalam Pulau Pari. Dan selanjutnya di Pulau Pari itu ada masyarakat Pulau Pari gitu. Dan di masa Pulau Pari itu mereka bertahan hidup mengandalkan keberlangsungan hidup mereka itu mengandalkan alam yang ada di pulau Pari. tersebut. Nah, kita bisa bayangkan ketika alam itu dirusak gitu ya, maka akhirnya keberlangsungan hidup ini jadi bisa nggak terganggu, bahkan sampai bisa hilang. Betul. Gitu kan. Nah, ini akhirnya bagaimana Islam gitu ya pada saat permasalahan ekonomi gitu ya menata masyarakat di dalamnya gitu ya untuk menjadikan alam gitu ya sebagai sandaran hidup mata pencaharian yang mereka juga melakukannya atau mengelolanya itu sesuai dengan kadar. Iya, betul. Jadi kita bisa lihat ikan di lautan itu seberapa banyaknya gitu ya, ketika diambil oleh nelayan setiap hari dan sebagainya, itu akan terus ada gitu ya, terus gitu kan. Itu nggak pernah habis karena itu sumber daya alam yang memang Allah berikan, harus sediakan sesuai dengan kebutuhan manusia gitu ya, tidak berlebihan, tidak dieksploitasi besar-besaran karena hanya untuk kebutuhan masyarakat yang ada di sekitar itu. Bukan kerakusan ya Ustaz. Bukan kerakusan, bukan deposit besar-besaran diambil banyak-banyak akhirnya merusak alam dan lain sebagainya. Tidak mempedulikan alam karena gitu kerakusan ya. tersebut. Dan satu lagi memang harus ada peran negara gitu ya dalam mengelola sebuah pulau yang tadi katakan ketika pemilikan umum, maka tidak sembarangan orang itu bisa mengelola. Peran negara gitu ya, peran negara yang dalam arti nanti akan mengelola itu di dalamnya, yang nanti akan membuat masyarakat khususnya di Pulau Pari itu menjadi sejahtera, menjadi adil gitu ya, keberlangsungan hidupnya juga tertata dengan baik, alamnya juga tertata dengan baik, tidak ada kerusakan yang terjadi, dan akhirnya tidak akan menimbulkan yang namanya bencana, tadi banjir rob gitu ya, alam rusak dan sebagainya. Ekonomi terganggu gitu. Nah itu kenyamanan juga pasti terganggu gitu kan. Jadi boleh gitu ya pariwisata itu datang untuk menikmati keindahan alam yang Allah berikan untuk dinikmati. Tapi gitu ada ya. catatannya ya Ustaz. Menikmatinya itu dengan yang benar-benar yang
penataannya tertata. Iya, gitu kan. betul. Ya, makanya di dalam surat Al-A'raf itu gitu ya dikatakan kita tidak boleh namanya merusak bumi yang sudah Allah tata dengan baik gitu. Allah Masya menata Allah. dengan sedemikian rupa gitu ya. Kenapa ada hutan mangrove, kenapa ada padang Iya, lamun, betul. kenapa ada terumbu karang, Iya. kenapa ada ikan-ikan di lautan. Itu ada penataan yang sudah Allah tetapkan, buat gitu ya. Allah buat. Ya untuk kebaikan. dimanfaatkan untuk oleh masyarakat, Masya oleh Allah. manusia. Tapi dengan manfaat yang baik dan benar sesuai dengan bagaimana Islam mengatur, bukan dengan keserakahan dari Masya Allah. manusia hari ini yang memang lebih mementingkan materi gitu ya untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Masya Allah, ternyata Allah itu punya aturan yang begitu lengkap ya Ustazah. Termasuk masalah kepemilikan tadi, ternyata harus ada izin dari syara, harus ada izin dari Allah, begitu ya Ustazah. Masya Allah. Sahabat muslimah, luar biasa pencerahan yang diberikan oleh Ustazah Husnul hari ini. Ustazah mohon izin untuk memberikan closing statement Ustazah. Iya. Belajar dari kasus Pulau Pari gitu ya, yang Betul, terjadi gitu ya, maka kita harus mengembalikan gitu ya pemahaman kita dan cara pandang kita terkait sesuatu yang ada di alam ini. Gitu ya. Ketika Allah memberikan alam untuk kita gunakan dengan sebaik-baiknya, tetapi di situ ada batas-batas tertentu yang memang harus kita jaga gitu ya. Bukan berarti ketika Allah membebaskan kita untuk silang ini alam silakan dikelola gitu. Tapi pengelolaan itu kita, gitu ya. harus dijaga dengan sebaik-baiknya supaya apa? Supaya tidak menimbulkan kerusakan baik bagi masyarakat atau baik bagi alam itu sendiri. Dan kita nanti akan berjalan kehidupan kita dengan alami gitu ya, sesuai dengan bagaimana Islam mengatur. Masya Allah, luar biasa Ustazah. Islam itu sungguh luar biasa, paripurna ya, aturan dan solusi yang diberikan terhadap problematika kehidupan manusia, termasuk khususnya di masalah tadi reklamasi kepulauan tadi ya Ustazah. Masya Allah. Sahabat Muslimah Jakarta, sampai berjumpa lagi di rubrik selanjutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.